kepada anak. Itu sudah jelas, kemarin sama Pak Dadang sudah dibahas, itu semuanya saya yakin sudah paham. Yang kedua, pendidikan menghamba pada sang anak. Menghamba artinya mendharma baktian kepada anak, menghamba. 3, anak mengembangkan potensi diri, artinya anak nanti setelah kita menuntun akan mengembangkan potensi dirinya sesuai bakat dan minatnya. Yang keempat, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Itu jelas slogan seperti itu sudah semua Bapak Ibu saya yakin sudah paham. Next Bu. Di dalam pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3 pusat pendidikan atau yang sebenarnya 3 pusat pendidikan, yaitu yang paling kecil dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Kenapa 3 pusat pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat semuanya berperan saling mendukung. Jadi semuanya saling keterkaitan baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Next one. Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, khususnya ini nanti Bapak-Bapak dari beberapa peserta CGP itu menampilkan semua kelebihan nilai-nilai luhur yang ada di lembaganya masing-masing. Next Bu. Yang pertama yaitu seni pencak silat. Nah, pencak silat itu nilai filosofinya yaitu pencak silat dalam konteks zaman seni bela diri pencak silat dikenal sebagai salah satu hasil budaya asli Indonesia. Dipercaya bermula dari bangsa Melayu. Pencak silat telah dikembangkan di Nusantara sejak abad ke-7. Dalam kelanjutannya pencak silat dianggap pula sebagai salah satu identitas dari bangsa Indonesia dan diakui oleh UNESCO. Di situ di presentasi kami itu ada contoh gambar itu mulai dari taman kanak-kanak namanya Eshakit, itu mulai taman kanak-kanak, SD, SMP itu namanya kalau kita kenalkan namanya istilahnya Eshakit, ada tingkatannya lebih, kemudian ada tingkat remaja sampai tingkat ke mahasiswa. Nilai-nilai luhur dalam pencak silat itu aspek spiritual. Artinya apa? Semua ajaran pencak silat itu mengajarkan itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari Esa, Terate, Esda Winongo, Tapak Suci, Ilang Bango, Pagar Nusa, dan sebagainya. Itu pasti mengajarkan aspek spiritual yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian aspek seni budaya. Karena budaya itu tidak lepas dari kearifan lokal kita, tentang budaya pasti semuanya mempunyai gerak. Artinya wiroso, wiromo, wirogo. Artinya semuanya gerakannya pencak silat itu pasti didasari ada 3 tadi, wiroso, wiromo, dan wirogo. Semuanya seni itu pasti itu. Kemudian aspek bela diri, fungsinya untuk membela, untuk mempertahankan diri tapi tidak melukai orang lain. Sebetulnya ajarannya seperti itu. Baik membela dari lingkungan keluarga, diri sendiri, lingkungan keluarga, dan saudara. Kemudian aspek olahraga, jelas. Olahraga yaitu fungsinya menyehatkan tubuh kita. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu. Next Bu. Yang kedua yaitu seni hadroh. Seni hadroh merupakan kegiatan sosial budaya masyarakat di mana dalam perjalanannya seni merupakan bentuk kegiatan adiluhur yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita. Hadroh adalah suatu metode yang bermanfaat untuk membuka jalan masukan ke hati karena orang yang melakukan hadroh dengan benar terangkat kesadarannya akan kehadiran Allah SWT dan Rasul-Nya.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Seni Hadroh yaitu nilai religius, jelas, nilai sosialitas, artinya kita di situ tidak mungkin bisa membunyikan alat musik tanpa bantuan orang lain. Artinya kita harus bekerja sama, itu sosialitas. Kemandirian. Mandirian artinya apa? Apabila yang ditugaskan sebagai penabuh genderang harus bertanggung jawab di situ. Itu mandiri. Kemudian daya juang, harus semangat, itu artinya. Kemudian yang kelima, penghargaan terhadap lingkungan alam. Artinya meskipun ada yang saya amati, khususnya di Kecamatan Panggul, Seni Hadroh itu banyak di lembaga itu ada yang menggunakan alat yang sederhana, memanfaatkan barang-barang bekas, tapi tidak lepas dari irama dan maksud tujuannya itu sama. Lanjut, Bu. Sudah, Pak. Yang ketiga yaitu seni tari Turonggo Yakso. Sudah jelas tadi kelompok B sudah menjelaskan Ya, seni Turonggo Yakso. Next satu ya, Pak ya. Ya, nilai-nilai luhur dari tari Turonggo Yakso jelas, yaitu nilai kebersamaan untuk mengatasi setiap kegiatan yang ada terdapat dalam ukel budaya. Nilai religius yaitu sikap rasa bersyukur kepada Tuhan terhadap dalam ukel sembahan. Kemudian nilai toleransi agar di kehidupan menjadi pribadi yang lebih baik lagi terdapat dalam negara sengkrak itu. Nilai berjiwa luhur dalam hubungan manusia dengan sesama manusia terdapat dalam ukel, sengkrak, gejuk, sirik, gejik, gagak, lincak. Itu maaf Pak Dadang, itu karena bahasa Jawa, mungkin Pak Dadang karena bahasa Sunda belum mengerti, nanti bisa ditanyakan kepada ahlinya. Iya, kemudian selanjutnya nilai-nilai luhur, nilai yang mengajarkan toleransi dalam kehidupan agar kelangsungan hidup menjadi lebih baik terdapat dalam ukel, makan, minum. Itu nilai-nilai luhur, nanti kelompok lain bisa menanggapi itu tentang tari Turonggo Yakso, penerapannya dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat anak-anak sampai tingkat SLTA. Lanjut, Bu. Oke. Next. Oke. Kemudian yang keempat, labuh laut pantai Joketro sebagai kearifan lokal masyarakat pesisir Panggul. Maaf Pak Dadang, Bapak Ibu, karena semuanya tahu bahwa di daerah kami itu sebetulnya pesisir pantai selatan, itu langsung perbatasan dengan Samudra Hindia. Nah di situ budaya-budaya untuk daerah pesisir yaitu tentang labuh laut pantai Joketro sebagai kearifan lokal masyarakat pesisir Panggul. Lanjut Bu. Di situ ada namanya larung laut, adalah upacara adat sembunyo atau lebih dikenal labuh laut di pantai Joketro yang berlokasi di desa Lebeng, Kecamatan Panggul berlangsung begitu meriah. Larung sesaji berisikan nasi kuning, lodo ayam, kampung serta berbagai macam sayuran diarak masyarakat desa Lebeng menuju bibir pantai Joketro yang selanjutnya dihantarkan ke tengah laut dengan diiringi puluhan perahu nelayan. Ritual yang rutin digelar setiap bulan Suro tersebut merupakan salah satu bentuk syukur atas berkah yang didapat oleh para nelayan yang menggantungkan hidupnya mencari rezeki di hasil laut. Next, Bu. Wujud syukur ini adalah acara adat yang sudah lama dilakukan masyarakat di Sanglebeng terkait upacara syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana puasa setelah setahun diberikan rezeki terutama dari hasil dia sebagai seorang nelayan. Itu wujud syukurnya. Lanjut Bu. Kemudian yang kelima yaitu Festival Banyu Sekoro, yaitu memperingati hari akhir sedunia. Lanjut Bu. Latar belakang dari tema tersebut yaitu
air tanah merupakan sumber daya vital yang menyediakan hampir setengah dari semua air minum di seluruh dunia, sekitar 40% air untuk pertanian beririgasi dan sekitar sepertiga air yang dibutuhkan untuk industri. Peringatan Hari Air Sedunia kali ini akan menyoroti sumber daya air tanah yang tak terlihat ini. Tujuannya adalah meningkatkan pertukaran pengetahuan serta kolaborasi dan dengan demikian meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga air tanah kita. Desa Terbis dipilih karena menjadi percontohan dalam program kolaborasi, penataan khas dan pengelolaan sumber daya air untuk masyarakat yang diinisiasi serta sedang dijalankan oleh SIMA, Swantantara Indonesia, berkolaborasi dengan masyarakat speleologi Indonesia. Dengan Jatim, pemerintah Desa Terbis, pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekonomi. Lanjut, Bu. Nah, tujuan kegiatan ini dari sekian contoh 5 tadi, tujuan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan gairah perlindungan serta sebagai media untuk memunculkan partisipasi warga dalam upaya-upaya perlindungan alam desa, serta sebagai jembatan antara pemangku kebijakan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam upaya peningkatan peran serta semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem, karena berbagai tindakan yang kurang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada dapat menyebabkan kerugian baik secara ekologi, ekonomi, bahkan sosial. Lanjut. Kemudian, laku murid di sekolah sesuai konteks sosial budaya. Kemudian lanjut, labu saji. Labu saji, tadi dari itu kita garis bawahi, kita tekankan yaitu labu saji. Dari kegiatan upacara labu saji yang dilakukan setiap suro, kita sebagai pendidik bisa mengambil teladan yang kita tularkan kepada peserta didik setelah diantaranya dengan menanamkan karakter bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rezeki dan nikmat yang telah kita terima. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan sikap rukun, dicontohkan pada ritual yaitu ketika membuat tumpeng bersama serta menyantap tumpeng yang telah dibuat secara bersama-sama. Kemudian karakter lain yang bisa kita ambil dari kegiatan labu saji adalah rasa cinta terhadap alam. Alam memberi kita banyak manfaat, sudah sepatutnya kita menjadi alam agar tetap lestari. Lanjut. Kemudian Banyu Sekoro, kegiatan Banyu Sekoro yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari Air Nasional. Dapat kita ambil contoh konkret untuk diterapkan pada pembelajaran di sekolah. Kita bisa mengajak peserta didik untuk menjaga lingkungan dengan ikut menanam pohon agar kelak dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Kemudian dengan menanam pohon, maka kelestarian sumber daya air tetap terjaga. Selain itu banyak itu yang saya amati di sekolah-sekolah menanamkan namanya apa? Sumur resapan. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok A. Mungkin tadi bisa menanggapi konteksnya yang akan diterapkan di lingkungan sekolah itu indikatornya bagaimana. Itu nanti Bapak Ibu dari kelompok A bisa menanyakan. Terima kasih atas pemaparan dari kami. Mungkin Pak Dadang sebagai moderator langsung bisa mengambil tempat atau waktunya. Silahkan Pak Dadang. Oke, terima kasih Pak Aan. Pemaparan yang luar biasa. Dan saya jadi tahu semuanya yang ada di daerah Bapak itu ya. Oke Pak Aan, sebelum saya menanggapi secara pribadi nanti di akhir sesi setelah semuanya berdiskusi. Selanjutnya tadi dari kelompok A sudah dipaparkan dan seperti yang tadi katakan dalam teknis bahwa
kelompok B, berarti sekarang yang harus menanggapi terlebih dahulu. Maka di kelompok B siapa yang menanggapi? Iya Bapak. Silakan. Halo. Ya, Iya Pak, iya Bu. Bisa terdengar nggih? Nggih. Terima kasih Bapak Dadang atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Sulami sebagai penanggap dari kelompok mewakili kelompok B untuk menanggapi hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Aan. Dari beberapa slide yang sudah disampaikan oleh Pak Aan, hal yang dapat saya pelajari atau kami pelajari dari kelompok A, ada beberapa hal positif yang dapat kami rangkum. Di antaranya mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwasanya sosiokultural itu adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan juga kebudayaan dalam konteks yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Tadi disampaikan identifikasi oleh kelompok A. Ada beberapa identifikasi yang berhasil saya tuliskan, yaitu ada pencaksilat, kemudian hadro, Tulonggo Yakso, Labuh Laut, kemudian Banyu Sekoro. Dari semua yang disampaikan tadi, disampaikan pula bahwasanya ada beberapa karakter yang ditampilkan pada setiap slide. Betul Bapak An? Ya, betul Bu. Kemudian dari slide-slide tersebut ditampilkan ada beberapa pendidikan karakter yang ingin ditanamkan oleh guru terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya guru dalam implementasi di sekolah. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok A melalui slide-nya, bahwasanya pendidikan karakter Ki Hajar Dewantoro itu ada 5, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan kesemuanya adalah untuk kita para pendidik untuk senantiasa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya dengan beberapa sosiokultural yang sudah diidentifikasi tersebut dalam konteks di lembaga adalah untuk meningkatkan rasa cinta anak-anak terhadap kebudayaan di wilayah kita, khususnya Kabupaten Trenggalek, dan mungkin juga khususnya teman-teman Panggul. Dan lebih bervariatif menurut saya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak yang ada di perkotaan, seperti labuh laut. Saya rasa itu sesuatu hal yang menarik juga. Mungkin tinggal bagaimana penerapannya pada pembelajaran di lembaga. Terima kasih. Tadi disampaikan sebelum saya tutup, hal yang paling menarik adalah bahwasanya karakter tersebut, pendidikan Ki Hajar Dewantoro, tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, namun dari tripusat pendidikan tadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak, dari tanggapan kelompok kami. Barangkali sedikit menambahkan bahwasanya mungkin kita sebagai masyarakat bisa juga menambahkan budaya sosiokultural berupa makanan. Mungkin memperkenalkan makanan kepada anak-anak, mungkin nasi tiwul, nasi gekok, mungkin seperti itu yang bisa kita terapkan juga di pembelajaran dengan praktek-praktek mulai dari anak-anak di TK sampai dengan SMA atau SMK. Seperti itu Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sulami yang sudah memberikan tanggapannya ke kelompok A ya, kelompok A ya, kelompok Pak Aan itu Bu ya. Oke. Sesuai dengan yang tadi juga, bahwa kalau sudah menanggapi ya tanggapannya belum nanti kita ini kan
mungkin nanti akan didiskusikan juga. Silahkan dulu kepada penanya di kelompok B terhadap kelompok A. Siapa yang bagiannya penanya? Nanti waktunya agak luang, agak panjang ini. Silahkan. Saya Bapak. Oh iya Pak Debut, mangga silahkan. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya. Dan alhamdulillah saya mendapat wawasan baru tentang dari kelompok A, tentang contoh-contoh seni budaya yang ada di sekitar kita. Saya baru tahu tentang Larung Laut, Labu Saji, Banyu Segoro, itu kayaknya itu speechless, terpana gitu. Padahal saya belum pernah melihatnya, jujur dari kecil sampai sekarang tidak pernah diajak oleh orang tua. Bercanda Bapak Ibu, mohon maaf. Istilahnya kayak tadi Halo, gimana Pak? Suaranya hilang, Pak Debut? halo. Halo, ya Pak Debut? Oh ya, siap. Lalu kalau masalah itu tidak ada masalah sama sekali. Menurut saya tidak ada masalah. Saya itu mau membahas tentang yang langsung berkaitan dengan murid, tentang pencak silat utamanya. Khususnya pencak kit itu. Dan galak ada semacam PSHT, ada mereka organisasi tersebut menciptakan atlet kecil yang berada di lingkup SD untuk mengeluarkan bakatnya dalam seninya bela diri. Padahal ya tidak bela diri. Kalau di perlombaan mereka cuma katakanlah mempraktekkan jurus tunggal, itu contohnya, tidak bela diri. Jadi pembelajarannya terhadap anak SD itu tidak ada bela diri dalam pencakit. Lalu mereka itu kan pada waktu di latihan kan dikasih materi tendangan pukulan gitu. Dan yang saya mau tanyakan itu hanya simpel. Tapi kita itu belum ada jalan keluar istilahnya untuk menangani siswa tersebut jika di lingkup SD terjadi contohnya penganiayaan yang terjadi oleh siswa SD atlet pencak, padahal siswa SD itu siswa berbakat Pak. Kalau di kejuaraan-kejuaraan itu selalu atau ya membawa nama baik sekolahan bahkan kabupaten, tapi mereka itu ada 1-2 anak ada, tapi tidak semua, cuma segelintir saja anak yang melakukan atraksi atau mempraktekkan terhadap temannya. Nah, yang saya mau tanyakan ini untuk semuanya, bagaimana cara mengatasi jika terjadi hal-hal seperti itu di lingkup sekolahan, karena kita ya juga kerjanya di lingkup sekolahan, tidak alhamdulillah ya tidak di laut, tidak di mana-mana, di lingkup sekolahan. Jadi yang setiap hari kita kerjakan ya di sekolahan. Jika terjadi hal-hal seperti itu, penanganannya dari pihak lembaga bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Saya itu miris Pak, mau membentak-bentak juga takut kalau kesorot.
wali murid yang lainnya. Kalau tidak digitukan nanti tetap begitu. Umumnya saya sering mendapat kejadian seperti itu sebagai guru olahraga, melerai anak berkelahi gara-gara itu. Terus saya itu mau bertanya, mohon pencerahannya bagaimana cara mengatasi yang sangat efektif. Insya Allah pertanyaan saya simpel. Oke, bisa saya jawab, Pak. Nanti Pak Aan bisa menambahkan. Kan sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik itu kan punya tugas untuk menuntun, Pak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, pencak silat itu sendiri sebelum diperkenalkan ke anak-anak, kita itu sebagai pendidik juga harus memperkenalkan pencak silat itu manfaatnya sebagai apa. Lalu ini konteksnya untuk apa saja? Jika untuk misalnya membuli temannya, untuk berkelahi dengan temannya, itu kan sesuatu perilaku yang tidak baik. Nah, kita sebagai pendidik itu tugasnya kan untuk menuntun mereka agar anak-anak itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri serta orang lain. Nah, jadi menurut saya sebelum diajarkan kepada peserta didik, kita sebagai pendidik juga harus mendoktrin pemikiran mereka bahwa pencak silat itu sendiri harus digunakan sesuai dengan manfaatnya itu, yaitu untuk membela diri mereka sendiri. Gitu, Pak. Bukan untuk digunakan untuk hal-hal yang negatif kepada rekan-rekan mereka begitu, atau untuk atraksi-atraksi yang berbahaya untuk mereka sendiri. Itu mungkin Pak An bisa menambahkan. Ya, makasih. Saya akan menambahkan dari Pak Debut tadi yang bahas tentang yang ditanyakan tentang pencak silat terjadi permasalahan. Gini Pak Debut, seandainya pencak silat itu sebagai warisan budaya kita, misalkan itu sebagai dalam contohnya misalkan dari salah satu perguruan itu SH. Sebetulnya di SH itu sebelum anak-anak nanti itu memilih yang akan diajarkan pencak silat alirannya seperti ini. Contohnya gini Pak, di desa kami misalkan ya, desa Tangkil, olahraganya untuk pencak silat ekstranya itu sudah dijelaskan mau ke mana itu diarahkan, tujuannya seperti ini, Bapak Ibu semuanya sudah paham. Kalau SH itu seperti ini, pagar nusa seperti ini. Contoh di SH 2, di SD 2 Tangkil itu ajarkan SH-kit, di SDN 1 Tangkil itu pagar nusa. Semuanya saling mendukung. Ya, di situ peran Bapak Ibu guru sangat penting sekali untuk mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut. Padahal tujuannya sebetulnya mulia. Tapi untuk menghindari gap antara yang satu dengan yang lainnya, itu sebetulnya tergantung dari pelatih dan Bapak Ibu guru. Kalau ada indikasi saja menyimpang dari ajaran, itu langsung pelatih harus wajib menegur. Tidak seharusnya, kalau sekarang itu cuma itu mencari jati diri itu sebetulnya oknum. Itu kalau di sekolah kami, baik di Tangkil 1, Tangkil 2, itu semuanya berjalan bersama-sama untuk mewujudkan satu tujuan kebersamaan. Seandainya ada kegiatan kemasyarakatan, kita bergotong royong bersama. Kita ngopi bersama, kita duduk bersama, saling silaturahmi. Kita menampilkan atraksi yang satu dengan yang lainnya. Tidak ditampilkan cara berkelahi, tapi ditampilkan yaitu keseniannya. Karena seperti di sekarang ini ada O2 SN, itu ada lomba O2 SN tiap nasional, itu yang diadakan itu jurus tunggal, jurus ganda. Ya, seperti itu kami bisa mendaftarkan peserta didik kami untuk mengasah bakat mereka yang dimiliki. Nah, kuncinya satu Pak, yaitu kita saling bekerja sama. Kita jadikan satu, saling silaturahmi. Itu Pak kuncinya. Kalau tidak ada silaturahmi, itu pasti akan terjadi gap
Itu Pak. Nah, cara mengatasinya seperti tadi, yaitu seandainya ada oknum melakukan gap, ada perkelahian di sekolah atau bully, itu langsung Bapak Ibu guru, karena kita sifatnya tadi menuntun, kita harus melakukan yaitu pembinaan, waktu pengarahan, waktu diskusi, waktu latihan. Seperti itu Pak. Mungkin Apa bisa mendatangkan pelatihnya di sekolahan untuk katakanlah di di diajak untuk sharing bersama gitu agar muridnya itu ada efek jerahnya itu Pak, maksudnya apa harus didatangkan ke sekolahan pelatihnya yang yang melatihnya ini itu. Karena kita itu sebagai pendidik mulai dari pukul 7 sampai pukul 2. Nah, kegiatan setelah pembelajaran itu ada kegiatan ekstrakurikuler, itu sudah dituangkan dalam SKPBM. Kita itu bertanggung jawab memantau. Nah, karena kita tidak bisa melatih sendiri, kita mendatangkan waktu kui pelatih itu ya dibisi. Istilahnya nun sewu. Niko kok ketahui saya badhe ngeten-ngeten lah. Niku nanti diarahkan sama pelatihnya. Nah, setelah itu dipantau apakah ada perubahan sikap apa tidak. Nah, kalau tidak, ya kita doktrin lagi, kok belum ada perubahan sikap, gimana Pak, gimana Mas, gimana Mbak, kita sering bertanya, sering berdiskusi, seperti itu Pak. Jadi untuk menghindari gap, perkelahian antar perguruan seperti itu. Sebetulnya semuanya itu ajarannya baik, nah, kita tinggal mengemasnya. Kalau ada indikasi seperti itu kita tidak tanggap, akhirnya terjadi permasalahan yang besar. Di semua daerah itu pasti mempunyai budaya sendiri-sendiri. Kalau di Padadang itu ada nama Cimandi. Itu di daerah Sunda itu ada pencak silat Cimandi namanya. Kalau di sini namanya ada Esa Terate, ada Esa Winongo dan sebagainya itu. Itu mungkin Pak Debut ada yang lain ingin menambahkan? Ya, menambahkan. Ya. Untuk pendidikan karakter itu kan tadi sudah dijelaskan di awal kan Pak. Trilogi pendidikan itu mulai dari keluarga, di sekolah dan dari masyarakat. Nah, kita bisa sebelum mengambil ekskul itu biasanya kan ekskul itu ada pilihan ya. Kita mau ambil ekskul apa? Belum ada peserta didik itu mengambil suatu ekskul, nanti kan kita datangkan wali murid Pak untuk menyetujui apakah anak didiknya boleh mengikuti ekskul tersebut dan seperti itu. Nah, sebelumnya di situ kita juga bisa mengadakan rapat dengan wali murid bahwa pendidikan karakter itu yang utama adalah di keluarga kita itu sendiri. Nah, di situ nanti kan orang tua itu bisa mengajarkan atau memberi pengertian kepada anak-anak mereka bahwa pencak silat atau bela diri itu sendiri harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat saja. Nah, dari kegiatan maksud saya begini, dari pesan-pesan yang disampaikan orang tua dan aktivitas di rumah setiap hari, misalnya pencak silat itu bisa digunakan untuk kegiatan positif apa gitu. Mungkin orang tua dan kebiasaan di rumah juga memberi hal yang persenannya lebih banyak daripada pendidik di sekolah, karena orang tua lah yang menjadi orang tua di rumah yang bisa melihat kebiasaan peserta didik atau anak-anaknya di rumah seperti itu Pak. Jadi kebiasaan itu bisa ditanamkan dari keluarganya itu sendiri. Oke. Alhamdulillah saya sudah puas dengan jawaban Pak Aan dan Bu Emi. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan. Semoga kita semua ya bisa menjadi teladan yang baik selalu. Yang paling utama itu tetap istilah Jawanya mengawat-ngawati.
mengawat-ngawati tentang aktivitas murid-murid kita di jam-jam istirahat utamanya. Jadi yang mengawasi itu bukan hanya guru olahraga, ya katakanlah ya orang olahraga kabeh sponsor nyeneni. Sing paling saya mangkel itu kalau ada permasalahan yang untuk istilah itu yang melera itu tetap guru olahraga, Bu. Jadi ini guru-guru yang lainnya itu ki pasrah, Mas, kan cah gelut atas sono. Nah, itu kalau niku bludrek sosok niku ki arep tak seneni sosok niku putrane rencang kula pamane. Kula malih terus pundi ngonten. Nah, cara seneni bangga hae. Ngonten. Jadi jawaban dari Pak An tadi, alhamdulillah saya puas bahwa kita sebagai guru harus gotong royong dalam pengawasan terhadap murid-murid kita, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif gitu. Alhamdulillah. Mungkin tidak hanya di sekolah, Pak. Mungkin kolaborasi dari lingkungan masyarakatnya juga, dari keluarganya juga mungkin. Kalau menurut saya. Ya, apa seperti itu nggih, Bu ini? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Lah ya. Kan berarti dari tiga elemen katakanlah. Ya seperti penjelasan Iya. awal Pak Aan tadi loh Pak. Iya. Implementasi itu akan dari keluarga, Iya, sekolah, makanya, dan juga masyarakat harus saling berhubungan satu dengan yang lain seperti itu. Nah iya makanya saya tadi kan sedikit mengingatkan Pak Debut kalau bukan hanya di sekolah saja seperti itu. Kalau di sekolah kan juga terbentur waktu juga, katakanlah kan jam 12 sudah pulang kan anak-anak. Iya Pak, terima kasih. Mungkin yang lain ada ingin menambah? Gimana Pak Iya, Dadang? masih ada waktu. Iya, masih ada waktu untuk bertanya kelompok lain. Saya Pak. Iya, silahkan Bu. Saya bisa menanyakan pertanyaan satu lagi Pak. Bisa, oh ya. Ini sebelumnya kenalkan nama saya Siti Habibah Mutahharoh dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, yang saya akan tanyakan itu tadi kan di slide agak akhir-akhir itu kan ada yang ada kata labu saji, yang mana itu juga penerapan nilai karakter ya Bapak Ibu. Nah, untuk adat itu kan hubungan manusia dengan Tuhan. Adapun budaya itu kan hubungan manusia dengan budaya. Adapun sosiokultural itu kan hubungan manusia dengan budaya, tetapi dengan jalan menerapkan nilai-nilai karakter. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah lagu saji kan budaya dari Sukabumi, yaitu kan upacara adat atau upacara kalau di Trenggalek itu larung sembunyo katakan, tapi itu dari Sukabumi namanya jadi labu saji. Nah, yang saya tanyakan itu labu saji itu merupakan adat ataupun budaya. Kalaupun budaya ataupun adat, kira-kira nilai karakter apa yang bisa diterapkan atau bisa termuat di dalam RPP Bapak Ibu, sehingga siswa kami itu bisa menerapkan juga. Itu. Cukup. Itu. Maaf ini agak terganggu dengan suara azan nggih, saya lanjutkan nggih untuk jawabannya. Kalau menurut saya itu adat Bu, karena meskipun itu mengadaptasi dari dari budaya lokal yang lain, ya ini diadakan itu ajek setiap tahun. Setiap suro itu diadakan budaya seperti itu, adat seperti itu. Nah, dari situ, dari kegiatan adat labu saji tadi,
tentu saja banyak sekali Bu hal yang bisa kita angkat dalam penerapan pembelajaran di sekolah, banyak sekali. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan kan, nah dari mulai mempersiapkan tumpeng untuk kegiatan labu saji, di situ kan menyediakan nasi kuning, terus dihiasi dengan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu Bu. Nah, dari situ kita kan bisa menanamkan kepada peserta didik bahwa kita harus selalu bergotong royong agar kegiatan yang kita inginkan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk biasanya kan kalau ada kegiatan seperti itu kan masyarakat di pesisir pantai itu kan ada mengadakan makan bersama. Nah, dari makanannya sudah dibawa tadi, kita juga bisa menerapkan kepada peserta didik bahwa kita harus selalu hidup rukun anak-anak untuk dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Mungkin teman-teman dari kelompok A ada yang mau menambahkan lagi? Saya kira sudah cukup jelas Bu Eni. Maksudnya di sini maksud saya itu karena kegiatan tersebut memang anak-anak kan melakukannya secara langsung Bu. Jadi mengena seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan lagi itu juga ada nilai juga yang namanya nilai religius Bu nggih. Karena anak-anak dengan di situ dia juga mempunyai rasa syukur pada Tuhan dia. Oh begitu, selain kita itu contohnya umat Islam sholat dan lain-lain, kita juga bisa melakukan rasa syukur tersebut dalam halail seperti itu Bu. Selain itu dalam kegiatan itu juga biasanya juga ada berbagi Bu. Di situ juga karakter anak berbagi dengan sesama itu juga bisa dituangkan di situ, dan masih banyak lagi Bu kalau kita telisik lebih jauh lagi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Devi sama Ibu Emi. Oke, terima kasih. Cukup pertanyaannya atau tanggapannya dari dua tim? Cukup, Permisi, Bapak Ibu? untuk absennya belum bisa dibuka nggih aksesnya. Oh gitu Bu ya. Oke. Ya, maaf Pak. Siap Bu. Untuk tadi Bapak Ibu diskusinya apakah sudah bisa sudah cukup untuk pertanyaannya? Sudah jelas Pak, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya akan menanggapi sedikit dari diskusi tadi. Mohon maaf, ini kameranya dimatikan dulu karena sinyal sudah mulai kurang bagus. Biasanya kalau ada sinyalnya, yang laptopnya juga sudah agak rapar ini. ya, nanti paling yang ketika kita akan berfoto kameranya kita on-kan lagi. Bapak Ibu, bagi yang sinyal agak sedikit bermasalah, silakan bisa untuk di off dulu kameranya. Tadi saya mendengarkan Bapak Ibu diskusi dari Bapak Ibu begitu hangat ya, begitu seru. Tadi dimulai dari kelompok A, Pak Aan, tapi karena ada sedikit teknis yang terlempar keluar, maka atas permintaan dari kelompok A menjadi kelompok B yang mulai berdiskusi. Saya mendengarkan dengan cermat itu hasil diskusi dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya gembira sekali Pak An ada di sini, karena dengan adanya di kelompok Trenggalek ini, di kelas Trenggalek, saya jadi terbuka mata, terbuka telinga. Oh inilah Indonesia, inilah Nusantara gitu. Yang tadinya saya hanya mendengar di Sunda, yang tadi kata Pak An segala, dan kata Bu Wibik segala disampaikan, sehingga saya jadi mengenal apa itu Toronggo Yakso. Maaf kalau saya salah nyebutnya, itu ada Hadro, ada Banyu Sukara, Labu Saja, dan segala macam yang terus terang saya mendengar hari ini Bapak Ibu ya. Tadinya saya nggak dengar apa ini semua gitu.
Nah, ternyata dari tadi yang Bapak paparkan, Bapak Ibu paparkan, ternyata kaya sekali apa sosial kultural di negara kita ini, ya. Khusus tadi yang dibahas oleh Bapak yang ada di daerah Trenggalek sana, Bapak Ibu. Di mana dari kearifan lokal itu banyak hal nilai-nilai luhur yang sesuai dengan pemikiran KHD yang bisa Bapak ambil dari mulai dari sifat-sifat sosialnya, kemandiriannya, ke religinya dan segala macam yang tadi diterapkan itu semuanya sudah Bapak Aan dipaparkan oleh Ibu Wiwik dipaparkan, itu sudah sangat jelas bahwa dalam diskusi Bapak Ibu tadi menyampaikan kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah sana. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa menyampaikannya. Tadi saya menyimak di kelompok A, nah itu ya kelompok A, kelompok B ketika Bu Wiwik menyampaikan materinya, membacakan paparannya, itu dimulai dari siapa tadi yang bertanya, nah itu ya Bu Restu kalau nggak salah yang bertanya di kelompok itu di kelompok A bertanya, maaf di kelompok A ya, bertanya pada kelompok B, di mana di sana Bu Restu ditanggapi oleh kalau nggak salah oleh Pak Rikin ya, terus Bu Siti menambahkan mengenai ekstrakurikulernya, katanya kalau nggak salah bahwa bukan hanya di ekstra saja yang penerapan karakter itu, tapi bisa sehari-harinya. Pak Debut juga menambahkan terima kasih, lalu Bu Selvi juga menambahkan di sana yang katanya menjawab bukan mengkritisi masalah ekstra kalau saya tangkap itu, dan selanjutnya seperti itu. Lalu ada Bu Emi. Nah, ini Bu Emi juga saya baru tahu itu ada istilah jagong bayi katanya dari Bu Emi, nggak tahu apa saya selanjutnya gitu, tapi saya mendengarkannya dengan penuh itu ya, supaya saya bisa mendapatkan apa itu sosial kultur di daerah Bapak Ibu masing-masing. Tadi juga ketika Pak An menyampaikan diskusinya, pemaparannya ditanggapi oleh penanya dari kelompok A dan ditanggapi juga oleh Bu Sulami dulu kalau nggak salah itu, Bu Sulami menanggapi Pak Aan, lalu ditanya juga oleh Pak Debut, nah itu yang selanjutnya juga Bu Emi itu menjawab, dan Pak Aan juga itu menjawab juga di sana. Bu Emi menjawab, lalu Pak Aan menjelaskan juga kalau nggak salah Pak Debut bertanya mengenai kalau ada hal-hal yang negatif dari sisi ekstra Pancasila tuh kalau nggak salah itu. Nah itu. Nah, yang saya rasakan di sini adalah kolaborasi, adalah perpaduan pendapat, juga bagaimana kita saling menyampaikan. Nah itu saling menyampaikan apa yang ada di daerahnya masing-masing sehingga terjadi keterbukaan, terjadi perbendaharaan wawasan yang katanya kalau nggak salah tadi yang dari siapa itu Pak Debut kalau nggak salah, saya sendiri katanya saya rekam, saya sendiri belum pernah katanya kalau nggak salah itu tentang apa itu belum pernah diajak oleh orang tua saya katanya, padahal itu di daerahnya seperti itu kalau nggak salah saya tangkap seperti itu. Dalam artian di sini diskusi Bapak Ibu sangat seru, sangat bermanfaat, dan banyak sekali hal-hal yang bisa ditarik benang merahnya ya dari pemikiran positif Ki Hajar Dewantara ya, dengan sosial kultural di tempat Bapak Ibu itu tadi sangat jelas tersampaikan oleh Bapak Ibu ya. Terus hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nanti bisa diterapkan di sekolah berdasarkan sosial kultural, karena kita tahu bahwa kita memberikan ajaran, kita memberikan pendidikan harus sejalan dengan budaya lokal, muatan budaya lokal. Nah itu artinya sosial kultural kita juga jangan dilupakan, jangan dilewatkan. Itu yang bisa saya tangkap dari diskusi Bapak Ibu tadi, semuanya sudah tersampaikan sehingga Bapak Ibu saya bisa bertanya kepada Ibu, bukan bertanya, saya menangkap diskusi Bapak Ibu itu tadi seru. Nah itu seru sekali Bapak Ibu, menantang. Nah itu seru, menantang. Tingkatkan terus nanti bagaimana berkomunikasi Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi, karena nanti Bapak Ibu calon CGP yang nantinya di CGP di sini itu nanti akan mengajak seluruh Bapak Ibu guru di daerah Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi seperti ini, menantang untuk nanti bisa maju seperti ini, menyampaikan pendapat seperti ini. Nah jadi Bapak Ibu nanti berlatih silahkan di tempat kita ini
Jangan ragu, jangan malu, jangan takut, beledak-beledak aja, belajar Pak Debut berkomunikasi. Silahkan, kita semua adalah teman di sini, tidak untuk menyalahkan, tidak untuk nanti menggurui, tidak di sini tidak ada, kita tidak ada istilahnya tidak ada bawahan atasan segala macamnya, kita sama, kita belajar di sini ya, tidak ada fasilitator, tidak ada pendamping, kita semua sama, kita saling berkolaborasi, itu intinya yang ingin disampaikan. Maka nanti belajar lebih ramai lagi, seru dan gembira. Satu saja yang ingin dipertanyakan ini, seberapa sering Bapak Ibu melakukan diskusi seperti ini dengan teman-teman itu, selain dengan saya sekarang dengan fasilitator? Nah, itu pertanyaannya. Pak Debut juga mungkin nanti, oh iya ya, baru kali ini kita yang berdiskusi seperti ini Pak Debut ya. Baru kali Coba bayang, iya Pak, nah itu. Seandainya kita semua guru sering melakukan seperti ini, ya di MGMP-nya minimal, di sekolahnya minimal, lalu kawan-kawan guru diajak, ada yang memotivasinya, yuk kita diskusi tentang apa. Jadi diskusinya itu bukan hanya ketika ketika dipanggil oleh kepala sekolah untuk berdiskusi di ruangan, ya ada inisiatif kita diskusi seperti begini. Wah, saya yakin bahwa slogan Bapak Ibu Trenggalek meroket dalam waktu yang dekat itu akan tercapai. Saya yakin seperti itu. Karena dengan keadaan seperti ini sekarang, kita suka berdiskusi, lanjutkan. Ini hanya sebagai sampel bahwa kita yuk belajar berkolaborasi. Buat nanti oleh Bapak Ibu nanti di pertemuan selanjutnya, di bagian nanti keempat, Bapak Ibu akan menggerakkan ini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita menggerakkan teman-teman seperti itu. Dimulai kita dari belajar diskusi. Itu mungkin Bapak Ibu dari sesi diskusi kali ini yang terima kasih saya ucapkan sudah sangat ramai, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua yang berpendapat dan kita semuanya di sini. Ya, kita tepuk tangan. Bagus sekali, saya berikan aplaus kepada Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk nanti selanjutnya. Bapak Ibu kan hari ini diskusi. Kemarin Bapak Ibu berelaborasi sendiri. Ya, mandiri Bapak Ibu belajar. Bagaimana sih teori yang sebenarnya? Nanti Bapak Ibu ikuti di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu akan ketemu di elaborasi pemahaman itu mengenai filosofis ini. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan dari sumbernya langsung. Bagaimana sih ceritanya teori ini gitu. Nah, kemarin Bapak Ibu membaca sendiri. Sekarang kita berkolaborasi, menyampaikan pendapat sendiri, menjawab sendiri juga gitu. Berdasarkan pemikiran-pemikiran kita sendiri gitu. Nah, nanti bagaimana sih cerita sebenarnya? Silahkan nanti Bapak Ibu ketemu langsung dengan pembuat modulnya, dengan narasumbernya. Bapak Ibu silahkan langsung tanyakan tentang ini semua. Bapak Ibu akan lebih seru lagi dan akan lebih paham lagi buat catatan-catatan Bapak Ibu. Itu mungkin di pertemuan kita selanjutnya. Nah, selanjutnya sekarang karena waktunya juga sudah sore dan sudah kita mendapatkan waktu sesuai yang diarahkan. Sebelum lupa Bapak Ibu silahkan kameranya ditampilkan dulu, kita foto lagi Bapak Ibu, kita foto-foto lagi lah seperti biasa, kita enjoy. Nanti ada lagi Trenggalek meroketnya, silahkan. Nah, sekarang kita posisi ini dulu, kita posisi fotonya ya, kita posisi standar di fotonya, saya tampilkan kameranya sebentar. Oke, Bapak Ibu ada yang belum tampil, ini berapa orang? Oke, kita foto dulu Bapak Ibu ya, dalam hitungan 3 seperti biasa kita foto. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas versi Bapak Ibu mangga, sebelum nanti ada gaya kelompok. Ya, gaya bebas dulu, silahkan. 1, 2, 3. Oke, khas Trenggaleknya mangga apaan? Anu Pak, ini moto dari CGP Kecamatan Panggul khususnya. Motonya seperti ini Pak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Moto dari CGP Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke. Ya. Mangga silahkan mau dipoto, tergerak, menggerak, dan menggerakkannya. Bebas. Oke, mangga bebasnya gimana? Bebas. Mangga sok. Oke. Dibaca itunya Pak slogannya? Ya, slogannya khusus Ya. CGP Kecamatan Panggul. Ya, bersama-sama mangga baca. Ayo dengan Pak An instruksinya mangga yang
menggerakkannya, baca bareng-bareng biar tahu. Yuk, moto CGP Kabupaten Trenggalek tergerak dan menggerakkan. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah semangat dari tadi siang sampai sore. Mudah-mudahan selamanya ada dalam kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan atau apa yang kita sampaikan bersama hari ini menjadikan amal ibadah kita dan kemajuan kita di pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Saya sebagai fasilitator di sini yang banyak salah dalam kata-kata atau teknis dan segala macamnya membawa acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud saya untuk membuat kesalahan tersebut. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, istirahat. Mangga Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Mohon izin dulu Bapak.